Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pertemuan yang keenam, yaitu terkait masih materi mata kuliah metode penangkapan. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan beberapa klasifikasi alat tangkap. Nah, sekarang kita akan masuk ke wilayah pengelolaan perikanan negeri Republik Indonesia atau biasa disingkat WPP NRI. Jadi dalam pengelolaannya itu setiap wilayah itu nanti akan diberikan beberapa kuota oleh pemerintah terkait dengan pengambilan sumber daya yang ada di dalamnya. Dalam hal ini yaitu ikan. Oke, sebelum kita masuk, ini ada perkenalan singkat dari saya karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum tahu ya. Oke, lanjut. Yang pertama terkait dengan wilayah laut Indonesia. Jadi, kalau kita melihat secara geospasial bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Nah, kemudian untuk total luas perairan di Indonesia sendiri itu sekitar 2/3 dari total luas wilayah. Di antara luas laut di Indonesia itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Nah, ini yang menjadi salah satu keunggulan atau bonus geografi ya, karena Indonesia pasti banyak menyimpan potensi sumber daya yang ada di laut. Nah, kemudian kalau kita melihat batas wilayah laut di Indonesia, pertama itu untuk batas bagian utara, itu Indonesia berbatasan dengan Laut Thailand, Laut Filipina, ada Laut Palau, dan Laut Cina Selatan yang di bagian utara. Kemudian kalau di bagian selatan, Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan wilayah laut milik Australia. Ini di bagian selatan. Kemudian di bagian timur, ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya, dan di bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan wilayah laut milik India. Ini merupakan batasan-batasan laut negara Indonesia dan wilayah laut yang dekat dengan Indonesia. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada kalau kita melihat pembagian zona laut yang ada di Indonesia itu kita bisa lihat ada zona pesisir dan zona laut. Yang pertama itu untuk zona pesisir itu bisa disebut juga dia sebagai zona litoral. Di zona litoral ini dia yang masih terpengaruh oleh pasang surut air laut. Nah, ini zona litoral. Kemudian yang kedua ada zona neritik. Nah, neritik ini dia merupakan zona di mana banyak organisme yang hidup di sini. Ini di wilayah neritik. Nah, wilayah neritik ini dia kedalamannya sampai ke 200 meter. Atau kalau istilahnya itu ada namanya zona fotik. Fotik ini dia berarti masih bisa tertembus oleh cahaya. Nah, kemudian ada zona pelagis. Nah, zona pelagis ini dibagi lagi menjadi kalau ke bawahnya ya, secara vertikal itu ada oceanic epipelagic, mesopelagic, bathypelagic, abyssal pelagic. Nah, kemudian kalau kita melihat dari kedalamannya itu zona oceanic pelagic ini dia kedalamannya mulai dari 200 meter sampai ke 10.000 meter. Nah, ini disebut sebagai zona afotik. Zona afotik ini di mana cahaya sudah tidak bisa menembus sampai di zona ini. Nah, ini untuk biotanya
juga dia nanti ada sifat-sifat yang khusus. Misalkan ada ikan demersal atau ikan laut dalam itu misalkan yang ada minyak lampu, intinya dia memiliki karakter yang unik atau khusus dinimbang biota yang hidup di zona maritim. Nah, kemudian kalau kita melihat dari pembagian batas wilayah laut di Indonesia, itu tadi yang untuk laut teritorial itu dia yang masih terkena pasang surut ya air laut. Nah, untuk jaraknya dia dari sini dari ketika surut terendah dari garis sampai 12 mil ke arah laut lepas. Nah, kemudian ada zona ekonomi. Zona ekonomi atau biasa disebut dengan landas kontinen itu merupakan perpanjangan dari benua yang terendam air laut. Nah, selanjutnya ada laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. Nah, ini wilayah laut sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal pantai pulau terluar ke arah laut lepas. Ya. Nah, kemudian ini ada beberapa istilah yang coba teman-teman kerjakan ya. Sini ada kuis singkat, nanti teman-teman mencocokkan ini. Yang pertama, wilayah pertemuan antara air laut dan daratan yang selalu berubah-ubah. Itu namanya, oke, jawabannya H, garis pantai. Kemudian yang kedua, batas wilayah mulai dari laut surut hingga ke arah daratan sampai batas ombak terjauh. Itu namanya pantai. Nah, kemudian daerah tepian laut yang curam. Itu namanya cliff ya. Kemudian nomor 4, wilayah yang masih mendapat pengaruh air laut dan juga mendapat pengaruh darat. Itu disebut sebagai pesisir. Nomor 5, wilayah laut yang paling banyak jenis ikan. Jadi apa? Yaitu neritik. Nomor 6, wilayah laut Indonesia yang terletak di sebelah dalam garis dasar. Itu disebut F, laut internal. Nomor 7, garis hayal yang bergerak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut bebas. Itu disebut laut teritorial. Yang terakhir, pada zona ini segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi penelitian harus mendapatkan izin pemerintah. Namanya zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE. Nah, kemudian kita masuk ke WPP NRI. Jadi menurut aturan WPP NRI Indonesia itu terbagi menjadi 11 wilayah pengelolaan. Mulai dari WPP 571 sampai WPP 718. Ini ya, kelihatan ya. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada Permen KP itu bahwa wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang disebut sebagai WPP NRI. Ya, jadi ada 11 ya. Nah, yang pertama ada WPP 571. Nah, ini di wilayah perairan Selat Malaka dan Laut Andaman ini di sini 571 Selat Malaka dan Laut Andaman. Ya, kalau kita melihat beberapa komoditasnya itu yang sudah terambang exploited atau sudah melebihi batas tangkap, ada ikan demersal, ikan pelagis, kepiting, lobster, dan juga udang air. Itu sudah warna merah atau over exploited. Nah, kemudian yang kedua 572. 572 itu dia meliputi Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara
Laut Sawu, dan Laut Timur. Ini 572. Nah, kalau yang 572, dia yang komoditasnya sudah merah itu adalah cumi-cumi, ikan karang, dan udang penait. Kemudian lanjut ke 711. Nah, 711 dia itu meliputi perairan Selat Karimata, kemudian Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Oke, di sini untuk komoditasnya yang sudah overexploited itu udah kepiting, lobster, dan rajungan. Ini sudah pada batas overexploited, warnanya merah nih. Kemudian lanjut ke 712. 712 itu meliputi wilayah perairan Laut Jawa. Nah, kalau 5 di 712 ini terkenal sebagai laut yang sibuk ya, karena banyak armada, terutama apa namanya, armada dengan kapal-kapal kecil ini banyak beroperasi di daerah wilayah PBB 712 atau di wilayah perairan Jawa. Nah, untuk eh, komoditasnya yang sudah overexploited itu ada ikan demersal dan ikan pelagis besar. Ini sudah dalam kondisi yang overexploited. Kemudian di 713 itu ada di perairan Selat Makassar dan Teluk Bone. Kemudian Laut Flores dan Laut Bali. Kemudian kita lihat komoditasnya yang sudah. Nah, ini kalau di sini nih hampir semuanya sudah dalam kondisi overexploited. Mulai dari cumi, ikan karang, ikan pelagis kecil, lobster, rajungan, ini sudah dalam kondisi merah. Jadi kalau dalam kondisi yang sudah merah, maka perlu dilakukan pembatasan penangkapan. Kemudian 714 itu di Teluk Tolo dan Laut Banda. Nah, di sini nih, Laut Banda 714. Ya, untuk komoditasnya yang sudah merah itu ada ikan karang, kepiting, lobster, dan udang penait. Selanjutnya di 715. Ini dia di Laut Maluku nih. Laut Maluku, Teluk Tomini, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Ini WPP 715. Kemudian untuk komoditasnya yang sudah dalam kondisi merah itu ada ikan karang, kemudian ada lobster, itu sudah dalam kondisi yang merah. Kemudian di 716 itu meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Di sini 716. Nah, kemudian kita melihat komoditasnya. Nah, yang sudah merah itu hanya pada ikan karang. Selainnya itu masih dalam kondisi yang warna kuning di bawah 1 ya nilainya ya. Kalau yang di bawah 0,5, 0,4 ini berarti under fishing. Jadi perlu dilakukan peningkatan pada aktivitas penangkapannya. Kemudian wilayah WPP 717 itu di perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik. Ini di sini nih. Pasifik. Kemudian untuk komoditasnya yang sudah merah itu ada ikan karang, kemudian ada rajungan. Itu sudah dalam kondisi yang overexploited. Selanjutnya ada di 718 terakhir, ini di Laut Arafura. Laut Arafura ini kalau ini di wilayah Papua ya, perairan Papua. Nah, kalau di sini itu yang sudah merah, itu ada cumi-cumi dan juga ikan karang. Itu merupakan beberapa WPP yang ada di Indonesia. Jadi memang dalam pengelolaannya itu Indonesia untuk mengurangi wilayah yang overexploited itu adalah salah satunya yaitu dengan cara mengatur jalur penangkapannya. Jadi setiap armada baik itu yang kapal besar, kapal kecil, itu dalam pengoperasiannya itu diatur oleh peraturan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Permen KP nomor 59 tahun 2020 terkait dengan jalur penangkapan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dalam praktek penangkapannya itu tidak saling tumpang tindih antara kapal besar dan kapal kecil. Kemudian ini kalau kita melihat ada jalur 1A, jalur 1B, jalur 2, jalur 3, dan laut lepas. Ini masing-masing alat tangkap atau kapal yang beroperasi itu disesuaikan dengan jalurnya masing-masing. Kemudian dengan melihat beberapa komoditas yang sudah over exploited, makanya pemerintah itu menerapkan kebijakan penangkapan ikan yang terukur di BPPN RI. Dibagi lagi menjadi 6 zona. Ada zona yang warna biru, ini berarti dia zona untuk kapal-kapal industri. Nah, untuk yang warna hijau, ini dia diperuntukkan untuk kapal-kapal tradisional, kapal-kapal kecil, ini di zona hijau. Nah, zona yang warna orange, dia untuk penangkapan yang ikan terbatas, karena dia sebagai wilayah nursery ground dan spawning ground. Nah, jadi itu beberapa kebijakan terkait dengan penangkapan ikan yang terukur. Oke, untuk materinya sampai di sini dulu. Nanti untuk wilayah pengelolaan perikanan di perairan darat kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan ya. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.